Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan kami dalam acara Ngobos Ngobos di Kampung Aclak. Aclak. Ngobos kan tahu singkatannya Bapak Pemerintah? Ngobos, ngopi bareng, obrolan santai. Aclak, aliansi cendekiawan lari kampung. Lari kampung. Artinya orang-orang kampung ini kan orang-orang pinter, Pak ya? Orang-orang kampung ini berarti orang-orang cerdas dan pinter. Betul. Terutama masalah hukum pasti minimal kan mengerti ya. Mengerti dan mengetahui. Oke. Pak Parmin, sebelum kita mulai perbincangan ini, seperti halnya tradisi di Kampung Aclak, namanya aja ngobos ya, ya. ngopi bareng. Harus minum kopi dulu. Ayo, kopi dulu. Monggo kopi dulu semuanya. Oke, pemirsa, kopi yang luar biasa ini kopinya orang kampung juga, Pak. Khasnya enak, kopinya manis. Orang kampung. Dan terasa ya. Terasa nikmat. Terasa nikmat. Oke, pemirsa, kali ini kami ya, Pak Parmin ini ketua LSM Macan Putih. Sekaligus juga Dewan Penasihat dari Ormas Pemuda Pancasila Banyuwangi. PP Banyuwangi. Ya. Nah, kenapa kami ada di sini? Ini kebetulan bahwa area ini yang cukup luas, kurang lebih 2 hektar ya, Pak ya. 2 hektar lebih, Pak ya. 2 hektar. 20.800 ya, betul ya? Betul. Oke. Nah, ini yang menarik apa di sini? Bahwasanya sebenarnya bahwa lahan ini ada pemiliknya, ya Pak ya. Ada. Wujud bukti yaitu berbentuk petok. Nah, tapi yang aneh tiba-tiba muncul sebuah surat HGB, hak guna bangunan, Pak ya. Bangunan ya. Gaib oleh oknum, Pak ya. Oknum tertentu. Nah, kenapa dikatakan kata Pak Parmin HGB gaib? Karena wong ada pemiliknya. Tanpa persetujuan tiba-tiba muncul sertifikat HGB lah. Ini menarik. Nah, seperti yang Anda lihat bahwasanya ini di samping saya ini ada pagar yang dibuat oleh oknum pemilik HGB gaib tersebut sampai memutar yang mengitari kurang lebih 2 hektar lebih ini. Bahkan katanya dulu di sini banyak pohon-pohon, Pak ya. Banyak pohon-pohon di sini, kemudian oleh oknum ditebangi. Oleh oknum pemilik HGB tadi. Ya pokoknya oknumnya ada di sini, ada oknum ada di sini, ada oknumnya ada di sini. Seolah-olah bahwa apa yang dilakukan oleh pemilik HGB itu sesuatu yang benar kan gitu ya, seolah-olah. Padahal di sisi lain justru ada pemilik yaitu dengan berbentuk petok sebagai bukti pemiliknya. Oke, pemirsa, ini kebetulan mengingat Pak Parmin ini bersama kawan-kawan, ini yang di belakang ini adalah pasukan berani mati ini, bela pati, betul ya? Oke, artinya bela pati untuk mengembalikan kepada pemilik yang sah. Ya, betul. Beliau setiap hari, tiap malam ini berjaga-jaga, jangan sampai penyerobotan itu terus dilakukan. Nah, begini Pak Parmin, sebenarnya gimana sih ceritanya kok bisa terjadi penyerobotan itu yang Pak Parmin ketahui? Itu begini ya, bahwasannya tanah ini adalah pemilik itu ada. Petoknya namanya Pak Saleh. Pak Saleh. Dan punya ahli waris namanya Bu Nur itu. Bu Nur ya. Kemudian tahu-tahu terbit hak guna bangunan HGB. Ya, yang menerbitkan Elvina dari Malang namanya Pak. Apa namanya itu kawan-kawan? Pak Haryono. Itulah. Nah, kemudian Bu Nur ini dilapor ke polisi oleh Pak Haryono itu. Si penyerobot inilah ya. Bahwa Bu Nur dianggap masuk dalam tanahnya orang tanpa izin. Putusan pengadilan dimenangkan Bu Nur. Bu Nur itu tidak bisa dituntut secara hukum. Karena memang pemilik yang sah. Oke. Kemudian Kino itu walaupun sudah kalah begitu tetap ngotot beliau membangun pagar ini. Itu setelah berarti bangunan pagar ini kan terjadi setelah putusan dari pengadilan bahwa hak milik itu ada pada Bu Nur selaku ahli waris, begitu ya. Oke, Pak Parmin, bicara bangunan Pak Parmin. Ini kalau dulu ya kita kenal namanya
IMB ya, IMB izin mendirikan bangunan. Kemudian kan berubah menjadi PPG, yaitu persetujuan bangunan gedung. Nah, yang menjadi persoalan sekaligus pertanyaan Pak Parmin, untuk mendirikan berbentuk pagar ini juga namanya kan bangunan, Pak. Ya. Kira-kira Pak, kalau nggak salah ini kan harus lari ke PU ya. Ya betul. Apakah pihak penyerobot yang membangun pagar keliling ini sudah membekali diri berbentuk BBG tadi, Pak? Oh ya, kami dari LSM Macan Putih sekaligus juga penasihat dari PP Pemuda Mahasiswa pernah kirim surat dan menanyakan ke PU langsung. Oleh PU ya dinyatakan bahwasanya intinya PU mengeluarkan surat rekomendasi kepada Satpol PP Banyuwangi. Isinya, Pak? Isinya bahwasanya penertiban bangunan ini. Artinya dalam hal ini pihak PU sendiri tidak sama sekali tidak pernah menerima pengajuan atau permohonan yang sekaligus mengeluarkan yang namanya BBG itu. Kalau kita kalimatnya tidak pernah. Karena mengapa? Ya. Penertiban itu berarti ini tidak tertib. Artinya liar ya. Liar. Oke. Jadi izin BBG tidak ada. Gitu loh. Ini liar berarti ini. Pak, saya dengar Pak, masalah ini kan sampai di mejanya Sekda Pak, sehingga Sekda marah-marah. Bahkan katanya ini informasi yang saya terima sempat menegur Kasat Pol PP, yaitu Saudara Wawan. Kira-kira benar nggak itu Pak? Betul sekali, bahwasanya pada beberapa hari yang lalu melalui bendara kita yaitu Pak Asad itu bendara dari LSM Macan Putih mengirim WA ke Pak Sekda bahwasanya agar supaya Satpol PP itu melaksanakan tugas rekomendasi yang diberikan oleh PU kepada Satpol PP. Ternyata beberapa kali ditelepon oleh Pak Sekda tidak diangkat. Di WA juga dibalas. Yang terakhir Pak Sekda ke sana pada hari langsung datang ke Pol PP ya? Pol PP, Pak Wawan dimarahi. Kemudian Pak Wawan nemuin kita bahwasanya beliau akan kirim tim ke sini untuk melakukan survei. Loh ini kan salah. Yang ini sudah survei, yang survei kan PU. Ya, lagian kan bukan wewenangnya Pol PP toh? Bukan. Pol PP itu melakukan penindakan sebenarnya itu, penertiban di sini loh. Sebagai pengawal perda lah. Ya, sebagai pengawal perda, begitu betul. Tapi Pak, artinya ketika seorang sekda itu kan ibaratnya kan bupatinya PNS ASN ya. Ketika tahu bawahannya seperti Wawan Kasat Pol PP ini mengabaikan seorang sekda, ditelepon katanya tadi nggak diangkat, di WA juga nggak dibalas. Ini kan kalau orang Osing menyebutnya ini ngelama ini kan, durhaka berarti orang ini ya. Ya kalau orang Osing ngomong itu ngelama, kalau kita ngomong itu pembangkangan. Ya. Berarti orang-orang durhaka lah begitu ya. Betul. Oke. Lantas apa tindakan atau ucapan yang dilakukan oleh seorang sekda terhadap Wawan ini, Pak? Yang jelas itu Pak Sekda itu kalau kita WA lewat bendara daripada LSM Macan Putih itu selalu sudah saya telepon, begitu, sudah saya WA begitu. Tapi nyatanya sampai sekarang tidak ada petugas apapun kesini, tidak ada. Sampai sekarang ini. Pak, ketika Wawan menyampaikan akan mengirim tim untuk survei, walaupun bukan wewenangnya ya, wewenangnya tupoksinya kan bukan di wilayah itu ya. Ini wilayahnya PU kan gitu. Itu kapan, Pak? Pada hari kalau tidak salah hari Selasa teman-teman ya. Berarti 1 minggu. Ya, Selasa kemarin. Sekarang sampai hari ini belum ada ya? Belum ada. Oke, Pak Parmin, setelah kita tahu bahwa ternyata di sini ada penyalahgunaan wewenang ya. Ini masuk uluran Pakis ya. Betul, Pakis. Kalau orang Pakis menyebutnya kan abuse of power, Pak. Penyalahgunaan jabatan atau kewenangan ya. Ini Pak jelas ya. Nah, ada sesuatu yang nggak beres kalau kami pelajari Pak di balik ini semua. Baik itu tiba-tiba tanpa BBG bisa mendirikan pagar. Kedua,
Wawan selaku Kasat Pol PP melampaui kewenangannya, bahkan ngelamak tadi kepada Sekda. Lantas langkah apa bayangan dilakukan oleh LSM Macan Putih ini? Langkah dari LSM Macan Putih dan Pemuda Pancasila hari Senin akan mengadakan demo ke Bupati Banyuwangi. Demo ke Bupati Banyuwangi hari Senin masih akan loh ya, masih akan masih akan demo ke Bupati Banyuwangi. Surat sudah kita buat, sudah ke di Pak Asad, suratnya kemarin sudah di WA ke Bupati dan ke Pak Anas. Artinya demo ini bertujuan untuk segera menertibkan masalah ini ya, mengembalikan kepada hak milik apa seperti itu. Yang jelas demo itu tujuannya copot daripada Wawan, Satpol PP Wawan. oh jadi Dan kemudian karena beliau melakukan pembangkangan terhadap atasannya, copot. Artinya targetnya bahwa dalam tuntutan utamanya ketika demo nanti itu supaya Kasat Pol PP yaitu Wawan Yatmadi supaya dicopot dari jabatannya, apa seperti itu. Betul. Berapa orang itu, Pak? Rencananya 150 orang. 150 orang. Tahap pertama ya. Tahap pertama. Seandainya ini tahap kedua, berikutnya jangka waktu yang diberikan, tenggat waktunya ternyata nggak diikuti, terus apa yang dilakukan, Pak? Kita akan demo lagi dengan masa yang lebih banyak. Berarti ini shock terapi untuk langkah awal itu dengan mengerahkan kurang lebih 150. Ini termasuk teman-teman ini berarti ya? Oke, siap semua ya? Oke. Ini akan berjuang sampai titik penghabisan teman-teman ini. Sampai darah penghabisan ini. Penghabisan. Ya. Membela Pati ini ya. Membela Pati teman-teman ini. Oke pemirsa, ternyata ini loyalis ya. Ini kalau nggak salah, kalau bisa. Wah, ini kalau kita lihat semangatnya ini, ibaratnya ini Hamas ini mempertahankan tanah. Ini bunur. Tanah kalau Hamas kan di Palestina. Kalau ini Hamasnya di Pakis untuk mempertahankan hak miliknya bunur gitu. Oke, Pak, kita kembali, Pak. Data apa yang dimiliki sementara selain apa namanya petok atas nama Pak Saleh tadi? Mungkin yang seperti surat-surat dari apa sirkulasi koresponden di PU itu ada semua ya? Ada semua. Jadi data-data itu sebenarnya ada, bisa ada petok, kemudian putusan pengadilan itu ada, kemudian surat-surat yang lebih banyak kok, banyak, lengkap lah pokoknya ya. Lengkap. Oke, sekarang sebelum saya akhiri Pak, saran apa yang akan diberikan kepada Pemda dalam hal ini, Sekda, PU, terus Kasat Pol PP, perlu segera masalah ini segera teratasi dengan baik. Monggo sampaikan Pak. Saran saya dari LSM Macan Putih dan sekaligus penasihat daripada Pemuda Pancasila. Jadi karena ini adalah apa ya, kewenangan daripada Satpol PP, penegakan perda ini kan betul. Jadi harus keluhan dari warga harus akomodir ya. Diakomodir lah, dituruti lah. Jadi nanti kalau timbul fisik itu kan rugi sendiri. Kalau ini berlarut-larut akan menimbulkan apa ya? Menimbulkan anggapan yang tidak baik. Apa mungkin ini sudah terima sesuatu? Iya, pelasan apa cuma suap gitu loh. Apa betul kira-kira apa gitu? Nah, ini kan juga mempengaruhi kondusivitas di Banyuwangi. Ya betul, betul. Oke, teman-teman, semangat apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa seperti itu mendilanjuti Pak Pamenin? Monggo. Tadi apa semangatnya tadi itu? Semangatnya penegakan hukum harus ditegakkan. Oke. Hanya untuk demi pelayanan masyarakat. Oke, pemirsa, itu tadi bahwa dari teman-teman ini Hamasnya Pakis ini bahwa penegakan hukum ataupun perda harus menjadi prioritas utama. Ya. Artinya di sini bahwa ada sesuatu yang beres, jangan sampai katanya orang Pakis tadi abuse of power, penyalahgunaan jabatan atau wewenang kan itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi atensi khususnya bagi birokrat, di mana dalam tatanan birokrasi seyogianya harus mengacu sesuai tupoksinya masing-masing. Dan prioritas seperti hanya perintah perda bahwasanya memang Satpol PP itu adalah diciptakan untuk penegakan perda.
Oke. Ya, bisa Anda lihat semangatnya luar biasa ini. Artinya nantikan Senin demo gelombang pertama untuk apa itu tuntutannya? Mencopot Kasatpol PP, Banyuwangi. yaitu Wawan Yatmati karena dianggap tidak becus itu Pak ya, Ya, betul. menjadi Kasatpol PP. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo ngopi lagi.